Suami terakhir. Bab 6571 Bab 6575 Bab 6571. Ya, Daryl melakukan ini untuk mengganggu pikiran Nuliha. Nuliha mengambil beberapa pil berturut-turut. Meskipun kekuatannya telah meningkat beberapa kali, ada juga bahaya tersembunyi yang sangat besar. Lagi pula, sulit untuk sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan beberapa pil dalam waktu sesingkat itu. Tepat ketika Daryl melihat ini, dia dengan tegas mengungkapkan identitasnya. Mendengar kata-kata Daryl, hati Nuliha bergetar, matanya terkunci rapat pada Daryl, wajahnya yang semula seram menjadi lebih seram, dan dia hampir meraung. Ini kamu, Daryl. Pada saat ini, Nuliha terbakar amarah di hatinya. Daryl ini, yang melarikan diri dari penjara dan membunuh begitu banyak tentara, kemudian menyelamatkan ratu di rumah jenderal di depan wajahnya sendiri, dan hari ini, selama festival bulan, dia seharusnya berhasil naik tahta, tapi dia dihancurkan lagi. Omong-omong, Nuliha mengira Putri Karissa dan Ratu diam-diam bersatu pada awalnya, tetapi dia tidak tahu sampai sekarang bahwa semua ini direncanakan oleh Daryl di belakang layar. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini semua disebabkan oleh Daryl. Memikirkan hal ini, otak Nuliha benar-benar dipenuhi amarah, tubuhnya dipenuhi sesak napas, dan dia benar-benar gila. Aku ingin kamu mati. Dalam kemarahan, Nuliha mengepalkan pedangnya erat-erat. Dan setelah menjatuhkan Scarlett dan Tobias kembali, dia langsung menuju Daryl. Saat sosok Nuliha lewat, dan udaranya terdistorsi, dan kekuatannya menakutkan. Daryl belum mendapatkan kembali kekuatannya, jadi tentu saja dia tidak akan menghadapi Nuliha secara langsung. Dia segera mengambil keuntungan dari medan altar pemujaan bulan untuk dengan cepat menghindar, dan berteriak pada saat yang sama. Nuliha, kamu sudah pergi. Jangan berpikir tentang berjuang. Aku akan membunuhmu. Namun, Nuliha saat ini benar-benar marah, dan dia tidak bisa mendengar kata-kata Daryl sama sekali, matanya merah darah, dan mulutnya terus berteriak. Aku akan membunuhmu. Mengaum, Nuliha menyerang Daryl lagi. Hati-hati, Daryl. Melihat adegan ini, tubuh halus Putri Karissa bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Pada saat yang sama, Scarlett dan Tobias bereaksi dan bergegas untuk melawan Nuliha lagi. Bam, bam. Namun, saat ini, Nuliha berada di bawah kemarahan, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, seperti binatang buas kuno yang gila, dan sebelum keduanya bertemu, Scarlett dan Tobias terguncang kembali. Daryl. Setelah mengguncang keduanya, mata Nuliha sangat merah darah, dan dia melolong dengan liar. Tidak ada yang bisa melindungimu hari ini, kamu mati. Ketika dia mengatakan ini, wajah Nuliha menjadi biru dan putih, sangat menakutkan. Oh! Melihat situasi ini, baik Putri Karissa, Scarlett dan yang lainnya semuanya cemas. Nuliha sangat membenci Daryl, aku khawatir Daryl akan mendapat masalah. Lagi pula, Nuliha saat ini seperti harimau di pegunungan, bertekad untuk membunuh Daryl, siapa yang bisa menghentikannya. Hehehe. Namun, melihat wajah Nuliha, Daryl tidak panik sama sekali. Saat itu, dia tersenyum ringan. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Bukan saya yang mati hari ini, tapi itu adalah Anda. Daryl jelas merasa bahwa tubuh Nuliha dalam keadaan kacau balau, dan dia akan segera menerima serangan balik. Mendengar ini, Nuliha sangat marah, dan dia melolong dan akan bergegas lagi, tetapi sebelum dia bergegas beberapa langkah, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Tak lama kemudian, mata dan lubang hidung Nuliha juga mengeluarkan darah. Melihat ini, baik Scarlett dan Putri Karissa sama-sama terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, kekuatan Nuliha mulai menghilang keluar, membentuk badai aura yang kuat. Pada saat ini, serigala alfa, yang telah menunggu kesempatan, tiba-tiba bergegas, baskom darah membuka mulutnya. Dan menggigit kepala Nuliha. Krak.
Detik berikutnya, suara renyah terdengar, penutup roh surgawi Nuliha langsung hancur, dan tubuhnya jatuh dengan keras. Serigala api lainnya bergegas, dan hanya dalam beberapa napas, mereka menghancurkan apa yang diinginkannya. Melihat adegan berdarah ini, semua penonton menahan napas dan tidak berani mengeluarkan suara, tetapi mata mereka berkilat kegembiraan, dan tidak ada yang bersimpati dengan Nuliha. Bab 6572. Wow. Setelah Nuliha benar-benar hancur berkeping-keping, pemimpin serigala melolong ke langit, dan kemudian serigala di sekitarnya juga meraung, dan auman serigala terus bergema di altar pemujaan bulan, bergema di antara langit dan bumi. Astaga! Mendengar lolongan serigala ini, orang-orang yang hadir semua terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tunduk pada serigala. Dalam hati mereka, serigala menghancurkan pengkhianat Nuliha, yang layak menyandang gelar binatang mitos totem. Melihat adegan ini, Putri Karissa terkejut, terutama melihat Nuliha yang ada di depannya dan dicabik-cabik oleh serigala. Meskipun dia kuat secara mental, dia tidak bisa menahan rasa panik. Sadar akan kegugupan sang putri, Daryl tersenyum sedikit dan melangkah maju untuk menghiburnya dengan suara rendah. Serigala hanya mencari Nuliha untuk membalas dendam, dan mereka tidak akan main-main dengan yang tidak bersalah. Dengan mengatakan itu, Daryl menoleh untuk melihat pemimpin serigala, dan berkata dalam bahasa binatang. Penjahat besar telah dibunuh olehmu. Perencana sebenarnya dari seluruh rencana adalah Putri Karissa di depanmu ini. Ketika dia mengatakan ini, mata Daryl bersinar dengan makna yang dalam. Segera setelah Nuliha meninggal, masuk akal bahwa Putri Karissa dapat berhasil mengambil alih tahta, tetapi dia adalah seorang wanita. Dalam sejarah orang Hus selama hampir 1000 tahun, tidak ada wanita yang pernah berhasil naik tahta. Dalam hal ini, perlu ditemukan cara untuk membangun prestis bagi Putri Karissa. Wow! Mendengar kata-kata Daryl, mata pemimpin serigala itu tertuju pada Putri Karissa dan melolong. Lalu kedua kaki depannya berlutut di tanah dan membungkuk pada Putri Karissa. Ini adalah penampilan serigala kuil api yang mengungkapkan rasa terima kasih kepada dermawan. Wow. Untuk sementara waktu, serigala api lainnya juga berlutut untuk memberi penghormatan kepada Putri Karissa. Astaga! Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar altar pemujaan bulan tiba-tiba meledak, dan semua orang tercengang. Lebih dari 100 serigala api berlutut di depan sang putri, pemandangan ini terlalu mengejutkan. Bahkan Putri Karissa sendiri tercengang, pikirannya kosong. Apa yang akan dilakukan serigala-serigala ini? Hehehe. Melihatnya seperti ini, Daryl menjelaskan dengan sedikit senyum. Putri, para serigala berterima kasih padamu. Mendengar ini, Putri Karissa mengangguk, merasa sedikit lebih tenang di hatinya. Pada saat ini, Daryl berbalik untuk melihat sekeliling penonton dan berkata dengan keras. Semua orang telah melihatnya. Pengkhianat Nuliha menjadi mayat yang tidak lengkap, dan kemudian binatang totem, semua menyembah sang putri. Apa artinya ini? Sang putri adalah penerus tahta sejati, ini adalah kehendak surga. Ketika kata terakhir jatuh, Daryl memimpin untuk memberi hormat kepada Putri Karissa. Daryl melihat ratu. Ketika kata-kata itu jatuh, Scarlet juga buru-buru berlutut pada Putri Karissa. Lihat sang ratu. Ketika dia berteriak, Scarlet tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat Daryl, matanya penuh persetujuan. Daryl memiliki cara untuk menggunakan serigala kuil api untuk menciptakan momentum, siapa yang berani menolak. Melihat adegan ini, orang-orang di sekitar altar pemujaan bulan bereaksi satu demi satu, dan kemudian berlutut ke arah Putri Karissa dan berteriak. Lihat ratu. Hidup ratu. Panjang umur, panjang umur. Ketika mereka berteriak, semua orang sangat bersemangat. Bahkan serigala kuil api berlutut di hadapan Putri Karissa, siapa yang berani mempertanyakan statusnya. Bukankah ini kehendak Tuhan? Teriakan datang dari gunung dan laut, dan Putri Karissa tercengang. Setelah beberapa detik, dia pulih, mengangkat tangan gioknya, dan berkata dengan lembut.
Bangunlah. Mendengar ini, semua orang di antara hadirin bangkit satu demi satu. Tuan Daryl. Pada saat ini, Putri Karissa memandang Daryl dan bertanya. Menurut pendapat Anda, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Omong-omong, dia masih sangat muda dan telah tumbuh tanpa beban sebelumnya, tetapi sekarang dia tiba-tiba menjadi seorang ratu, dia tidak tahu bagaimana mengambil tanggung jawab ini. Daryl menghela nafas panjang, tersenyum dan berkata, tentu saja, pertama untuk menenangkan orang-orang, singkirkan sisa-sisa Nuliha, dan kendalikan kekuatan militer. Putri Karissa mengangguk mengerti, dan kemudian memerintahkan Scarlet untuk menenangkan orang-orang, dan pada saat yang sama mengumpulkan para prajurit yang hadir untuk membersihkan medan perang. Karena tidak ada cukup orang untuk dipercaya, Putri Karissa meminta Daryl untuk mengikuti penjaga Istana Emas untuk memeriksa rumah jenderal. Daryl tidak pandai menunda, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Bagi Daryl, situasi orang-orang Hu telah diselesaikan, dan dia akhirnya bisa pulih dari latihan. Bab 6573. Setelah setengah jam, Daryl, bersama dengan lusinan penjaga Istana Emas, dengan cepat mengendalikan rumah jenderal. Ada banyak pengawal Nuliha di rumah jenderal, tetapi Nuliha sudah mati, jadi penjaga ini tidak melawan dan memilih untuk menyerah secara langsung. Kemudian, Daryl menemukan harta yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai obat mujarab di rumah jenderal. Hahaha. Melihat obat mujarab ini, Daryl sangat bersemangat. Meskipun obat-obatan ini tidak dapat mengembalikannya ke puncaknya dengan segera, mereka juga sangat bermanfaat. Tepat ketika Daryl bersemangat, ada keributan di halaman belakang. Apa yang terjadi? Daryl bertanya dengan cemberut. Seorang penjaga dengan cepat menjawab. Tuan Darby, saya baru saja menemukan beberapa tahanan di sel belakang, dan mereka sekarang mempertanyakan identitas mereka. Daryl mengangguk dan berjalan menuju halaman belakang. Ketika mereka sampai di halaman belakang, mereka melihat bahwa keluarga Nuliha telah sepenuhnya dikendalikan. Saat ini, mereka terkonsentrasi di koridor halaman belakang, dan di ruang terbuka taman, ada seorang pria yang diikat dengan 5 bunga, yang sedang diinterogasi oleh para penjaga. Orang-orang yang terikat ini kelelahan dan lemah, dan jelas mengalami banyak siksaan di sini. Namun, salah satu sosok ramping sangat menarik perhatian. Jubah hitam tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuh yang menawan, fitur wajah yang indah, dan kelelahan di antara alis tidak bisa disembunyikan. Itu adalah Aneira. Apakah dia? Melihat pandangan pertama Aneira, Daryl tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, wanita ini justru tertangkap basah oleh Nuliha. Memikirkannya baik-baik, di gerbang kabut tersembunyi saat itu, dia menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Itu tidak terlalu rahasia, dan masuk akal untuk ditangkap oleh Nuliha. Bergumam dalam hatinya, Daryl berjalan sambil tersenyum. Bos Gwen, kamu aman. Pada saat ini, Aneira tertekan, dia ditahan di sini selama 2 hari, dan akhirnya terbiasa dengan lingkungan dan bersiap untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, rumah jenderal digerebek. Mendengar suara Daryl pada saat ini, tubuh halus Aneira terkejut. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Daryl, wajahnya yang halus segera menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Bagaimana bajingan ini di sini? Jika bukan karena Daryl, dia tidak akan terjebak di sini, dan dia hampir dikotori oleh Nuliha. Untuk sementara, Aneira menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya, dan berteriak pada Daryl. Kamu orang yang tidak tahu malu, mengapa kamu di sini? Menurut pendapatnya, setelah Daryl melarikan diri dari lorong rahasia, itu pasti tidak akan pernah kembali. Baru saja pergi, dan sekarang muncul di rumah jenderal, benar-benar mengejutkan. Berani. Melihat kata-katanya yang tidak sopan, penjaga di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Beraninya kamu begitu kasar kepada Tuan Daryl. Setelah mengatakan itu,
penjaga mengeluarkan cambuk lembut di tubuhnya dan ingin mengajari Aneira pelajaran. Dalam hati penjaga, Daryl adalah tamu ratu, dan bersikap kasar padanya berarti tidak menghormati ratu. Menghadapi situasi ini, Aneira memiliki wajah yang dingin dan arogan, sama sekali tidak takut. Tunggu. Daryl buru-buru menghentikannya dan berkata, "Aku kenal wanita ini, kamu harus mundur dulu." Lagi pula, Daryl bertanggung jawab langsung atas nasib Aneira, jadi dia tentu saja tidak tahan melihatnya menderita saat ini. "Ya, Tuan Daryl." Penjaga itu menjawab dan dengan cepat minggir. Daryl. Namun, Aneira tidak menunjukkan penghargaan dan berkata dengan dingin kepada Daryl. "Jangan terlalu sok di depanku. Saya katakan padamu, suatu hari kamu akan jatuh ke tanganku, dan aku akan membunuhmu tanpa tempat untuk dikubur." Saat mengatakan ini, wajah halus Aneira penuh dengan kebencian. Merasakan permusuhannya, Daryl sangat tidak berdaya, dan tersenyum pahit pada saat itu. "Bos Gwen, bagaimanapun, saya juga membantu Anda memberantas penyakit tersembunyi sebelumnya. Saya adalah dermawan Anda, mengapa Anda ingin membunuhku segera setelah Anda bertemu? Lagi pula, jika aku tidak melakukan itu, aku akan dikirim ke Nuliha olehmu. Lagi pula, saya juga memikirkan keselamatanku sendiri." Mendengar ini, Aneira mendengus dingin, dan kemudian bertanya, "Mengapa kamu muncul di rumah jenderal? Juga, apa yang terjadi?" Di akhir percakapan, Aneira melihat sekeliling, wajahnya penuh keraguan. Pada saat ini, Aneira tidak tahu bahwa Nuliha sudah mati. Nuliha sudah mati. Pada saat ini, Daryl tidak menyembunyikan apapun, dan berkata perlahan, "Putri Karissa mewarisi tahta dan memerintahkan pemeriksaan rumah jenderal." Bab 6574. Apa? Mendengar ini, Aneira gemetar, terkejut dan senang. Nuliha meninggal. Ini benar-benar berita bagus, tapi sayangnya, saya sendiri tidak memiliki kesempatan untuk membunuh orang yang tak tahu malu ini. Beberapa detik kemudian, Aneira bereaksi dan menatap Daryl dari atas ke bawah. "Jadi kamu adalah sang putri. Kamu salah." Daryl menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Aku hanya membantu sang putri. Aku tidak tahan melihat orang-orang jatuh ke tangan orang-orang seperti Nuliha. Jika tidak akan ada kedamaian di seluruh benua di masa depan." Mendengar kata-kata ini, Aneira berpikir keras. Dia tidak menyangka bahwa Daryl ini masih sopan dan baik hati. Tapi, ketika dia berpikir bahwa dia telah sangat menderita olehnya, sehingga begitu banyak bawahan di pangkalan altar utama telah mati karena dia, hati Aneira penuh amarah lagi. Merasakan niat membunuh di mata Aneira, Daryl tidak panik sama sekali, dan berkata sambil tersenyum. "Saya tahu Anda membenci saya di dalam hati Anda, tetapi masalahnya tidak dapat diubah, dan saya tidak berpikir menjadi pemimpin pembunuh adalah tujuan hidup Anda. Mungkin, Anda dapat mengubah cara hidup Anda. Saya akan mengatur seseorang untuk mengantarmu pergi. Terserah Anda bagaimana Anda pergi di masa depan." Mendengar ini, Aneira tercengang, menatap Daryl dengan hati yang sangat rumit. Dia mengatur seorang pembunuh untuk membunuh sang putri 2 kali, yang merupakan kejahatan pemenggalan kepala yang serius. Terlebih lagi, sekarang sang putri sudah menjadi ratu. Setelah mengetahui kebenarannya, dia tidak akan dengan mudah memutarbalikkan dirinya. Dan Daryl ini, sebenarnya ingin melepaskannya. "Ayo." Saat Aneira tercengang, Daryl memanggil seorang penjaga dan menginstruksikan, "Bawa wanita ini keluar dari rumah jenderal dan antar dia keluar kota. Ingat, jangan membuat kesalahan." "Ya, Tuan Daryl." Penjaga itu menjawab dan hendak membawa Aneira pergi. "Tunggu." Namun, pada saat ini, teriakan keras datang dari tidak jauh, dan kemudian, seorang jenderal, ditemani oleh beberapa penjaga, berjalan dengan cepat. Mereka melihat bahwa jenderal ini kekar, dengan alis tebal dan mata besar, dan wajah lurus, dia mengenakan baju besi emas, dan dia agung.
Kali ini, Douglas Hart dan Daryl bertanggung jawab atas pemeriksaan rumah jenderal. Douglas Hart baru saja berurusan dengan keluarga Nuliha, dan dia tidak punya waktu untuk datang ke halaman belakang sampai sekarang. Komandan. Melihat Douglas datang, penjaga itu dengan cepat berhenti dan menyapa dengan hormat. Daryl juga tercengang. Dan Aneira, yang berdiri di belakang penjaga, juga bingung. Tuan Daryl. Segera, Douglas datang ke depan dan berkata dengan sopan kepada Daryl. Wanita ini tidak bisa dibebaskan. Dia adalah anggota organisasi pembunuh gerbang kabut tersembunyi. Jika dia dibebaskan, akan ada masalah tanpa akhir. Dia harus dibunuh dengan benar. Setelah mengatakan itu, Douglas melambaikan tangannya dan berkata kepada para penjaga di belakangnya. Segera eksekusi wanita ini. Douglas secara alami tidak mengenal Aneira, tetapi sebagai komandan penjaga, Douglas masih mengenali jubah hitam Aneira secara sekilas, yang merupakan pakaian unik gerbang kabut tersembunyi. Gerbang kabut tersembunyi telah bercokol di istana kerajaan selama bertahun-tahun, dan keluarga kerajaan selalu ingin membasminya sepenuhnya, tetapi telah menderita karena tidak ada kesempatan. Dan Raja Han sebelumnya juga memerintahkan bahwa begitu siapapun bertemu gerbang kabut tersembunyi, mereka harus menembak. Pada saat ini, setelah menerima perintah Douglas, para penjaga di belakangnya mengeluarkan pisau panjang mereka dan berjalan cepat, bersiap untuk membunuh Aneira di tempat. Menghadapi situasi ini, Aneira menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya yang lembut tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, tetapi dia merasa sedikit tidak mau. Apakah pemimpin gerbang kabut tersembunyi yang bermartabat akan mati di tangan para penjaga ini? Sial. Melihat adegan ini, Daryl juga terkejut, dan buru-buru berkata, "Tunggu." Ketika dia berteriak, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Aneira, matanya berkedip-kedip tak tertahankan. Dalam hati Daryl, Aneira berada dalam situasi seperti itu. Dia memiliki tanggung jawab yang besar, dan tentu saja dia tidak tahan melihatnya mati. Pada saat ini, apakah itu Aneira, Douglas dan para penjaga itu, mereka semua memandang Daryl dengan ekspresi yang sangat rumit. Tuan Daryl. Douglas adalah yang pertama bereaksi, menatap Daryl dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada masalah? Bab 6575. Aneira menghela nafas diam-diam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Trik apa yang coba dimainkan Daryl ini? Menghadapi perhatian publik, Daryl menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada masalah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa wanita ini bukan anggota gerbang kabut tersembunyi, dan terlalu kejam untuk membunuhnya secara langsung. Saat dia mengatakan itu, pikiran Daryl dengan cepat berubah. Mengapa Anda tidak menguncinya terlebih dahulu dan biarkan saya menginterogasinya dengan baik? Jika saya mendapatkan informasi yang berguna, saya dapat melaporkannya kepada sang putri. Sekarang situasinya mendesak, saya hanya dapat menemukan alasan. Tidak. Namun, begitu kata-kata itu jatuh, Douglas menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, Raja Han pernah memerintahkan bahwa selama anggota organisasi gerbang kabut tersembunyi ditemukan, tidak peduli benar atau salah, mereka akan dibunuh secara langsung. Persetan. Mendengar ini, Daryl sangat tertekan. Raja Han sebelumnya bahkan memberi perintah seperti itu. Dapat dilihat bahwa gerbang kabut tersembunyi memiliki banyak pengaruh di sini, dan telah dianggap sebagai duri di mata keluarga kerajaan. Bergumam dalam hatinya, Daryl menggaruk kepalanya dan tersenyum, mendekati Douglas dan berkata, Komandan Hart, Raja Han tua sudah tidak ada lagi, dan sekarang Ratu memerintah orang-orang Hu, jadi kita tidak perlu mengikuti perintah sebelumnya, kan? Wanita ini sebenarnya dipenjara di rumah jenderal. Mungkin ada hubungannya dengan Nuliha. Jika kamu membunuhnya secara langsung, bukankah kita akan kehilangan banyak informasi? Pada saat ini, Daryl sangat cemas, dan hanya ingin berbicara dengan Douglas dengan cepat. Namun, Douglas terkenal keras kepala, dan apa yang dia yakini sulit diubah, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata,
Raja Han pernah berkata bahwa selama siapapun bertemu gerbang kabut tersembunyi, dia akan ditembak dan dibunuh tanpa interogasi. Melihat kekeras-kepalaannya, Daryl tidak bisa menahan tawa. Douglas ini benar-benar berotot. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya telah menjelaskan dengan jelas dan dia masih bertekad untuk membunuh Aneira. Untungnya, di dalam hatinya, dia hanya percaya bahwa Aneira adalah anggota biasa dari organisasi pembunuh. Jika dia tahu bahwa dia adalah pemimpinnya, dia akan melakukannya sendiri. Tertekan, Daryl menarik napas dalam-dalam dan menyerah pada saat itu, merendahkan suaranya dan berkata, "Komandan Hart, sebenarnya seperti ini. Dia sebenarnya adalah wanita saya, dia ditipu ke dalam organisasi pembunuh sebelumnya, dan dia dipaksa untuk patuh dan minum obat, dan itu menjadi seperti ini. Bisakah Komandan Hart melihat wajahku? Biarkan aku membawa wanita ini pergi begitu aku bisa menampung." Ketika dia mengatakan ini, Daryl memiliki ekspresi yang tulus di wajahnya. "Apa?" Mendengar ini, Douglas tercengang, menatap Daryl dengan heran, dan terdiam beberapa saat. Pembunuh wanita ini, apakah dia wanita Tuan Daryl? Pada saat yang sama, wajah Aneira juga memerah, dan dia malu dan marah pada saat itu, dan berteriak pada Daryl. "Tutup mulut anjingmu, siapa wanitamu?" Kata Daryl barusan, suaranya sangat kecil, tapi Aneira masih bisa mendengarnya dengan jelas, dan hampir meledak karena marah. Bajingan ini, Daryl, telah melukai dirinya sendiri dengan sangat buruk, dan sekarang dia harus menghancurkan kepolosannya. Sulit untuk mengeluarkan kebencian di hatinya jika dia tidak menghilangkan keramnya. Haha. Mendengar teriakan itu, Daryl menghela nafas dan terdiam. Wanita ini terlalu bodoh. Tidak bisakah dia melihat bahwa aku menyelamatkannya dengan mengatakan ini dengan sengaja? Tertekan di dalam hatinya, Daryl tersenyum pahit pada Douglas. "Komandan Hart, Anda dapat melihat itu. Karena dia menggunakan obat-obatan khusus di organisasi pembunuh, dia tidak mengenal saya sama sekali, dan dia masih sangat membenci saya." Ini. Douglas percaya itu benar, dan segera ragu-ragu. "Tuan Daryl berkata begitu, tentu saja saya ingin memberi muka, tetapi perintah Raja Han Tua tidak boleh dilanggar, atau..." Dengan mengatakan itu, Douglas memikirkan cara dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Tuan Daryl akan melakukan ujian denganku. Selama suaminya menang, aku berjanji untuk melepaskannya, bagaimana dengan itu?" Orang Hu semua suka bela diri, apakah itu keluarga kerajaan atau rakyat jelata, mereka semua sangat menghormati yang kuat. Oleh karena itu, aturan tidak tertulis juga telah diturunkan dari ini. Selama ada masalah yang tidak dapat dipilih, itu akan diselesaikan dengan tes. Ujian. Mendengar proposal ini, mata Daryl berbinar, dan dia berkata tanpa ragu. "Oke, mari kita uji. Tapi bagaimana membandingkannya, terserah saya untuk memutuskan." "Itu wajar." Douglas mengangguk setuju tanpa berpikir.